Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ajma'in amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Ade Mawan, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Bahrain. Yang terhormat juga kepada Dr. Rizky Prima Sakti, Asisten Profesor of Islamic Finance dari Universitas College of Bahrain. Yang terhormat juga kepada Bapak Al-Fatih, Ketua IAEI Bahrain, sekaligus Senior Lecturer and Manager dari IIDF. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya. Sehingga pada kesempatan yang bahagia ini, kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rezeki, sehingga kita masih ditemukan di acara webinar yang rutin kita adakan tiap tahun. Insya Allah berkah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam pada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Karena beliaulah kita dapat menikmati hidup yang penuh dengan kemuliaan. Untuk mempersingkat acara, sebelum kita mulai Ramadan Talk hari ini kita buka, perkenalkan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada kali ini. Yang pertama ada pembukaan dari saya sendiri, yang kedua ada kata sambutan dari Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Bahrain. Yang ketiga, kata sambutan dari Ketua IAEI Bahrain. Yang keempat, pemaparan isi materi sekaligus diskusi dan tanya jawab oleh Dr. Muhammad Rizky Prima Sakti. Yang terakhir ada penutup. Oke, untuk mempersingkat waktu, marilah kita sama-sama membaca basmalah untuk membuka acara hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu kata sambutan dari Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Bahrain, Bapak Ade Mawan. Untuk waktu dan tempat, kami persilakan. Terima kasih yang saya hormati Pak Indra sebagai Ketua IDN Chapter Bahrain, Pak sekaligus moderator. Pak Rizky sebagai pembicara kita dan juga Ketua IAEI, Pak Fatih, Pak Brafi, Bapak Ibu semua yang ada hadir pada Zoom sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Alhamdulillah, pertama-tama tentunya sekali lagi kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT dengan izinnya pada sore ini kita dapat bertemu untuk membuka rangkaian daripada acara tahunan Ramadan Talks yang diinisiasi oleh IDN dan juga teman-teman semua dari IAI dan juga dari pihak KBRI yang turut hadir. Karena pada hari ini adalah tidak hanya memasuki hari ke-8 dari bulan puasa, tapi ini juga kita memberikan suasana dan nikmat yang harus kita syukuri karena alhamdulillah kemarin malam mungkin menurut teman-teman selama 2 tahun kita tidak bisa tarawih dan iftar bersama, kita sudah jalankan dan pada hari ini, sore ini kita juga melakukan kegiatan yang saya kira cukup bermanfaat bagi kita semua apabila dibandingkan dalam 2 tahun terakhir ini. Saya kira tidak hanya di Bahrain, saya kira di Indonesia juga. Saya kira suasana Ramadan ini kita harapkan juga memberikan kebangkitan kita untuk bisa lebih banyak memberikan manfaat tidak hanya bagi kita sendiri dan keluarga, tapi juga kepada teman-teman semua, teman-teman IDN, IAI, KBRI, dan juga seluruh masyarakat Indonesia yang ada di Bahrain. Nanti kita mencoba mencari bagaimana lagi bentuk kegiatan-kegiatan yang bisa melibatkan seluruh masyarakat. Saya kira topik yang akan disampaikan oleh Pak Rizky pada sore ini sangat bagus, karena bagaimanapun juga ekonomi syariah ini
sudah merupakan bagian dari perekonomian dunia bagi umat Islam, sehingga saya kira tidak hanya sekedar transaksi, namun juga memiliki dimensi ibadah yang teraplikasi dalam suatu bentuk, dan ini merupakan suatu etika yang didasarkan pada moral dan etika daripada syariah Islam sendiri itu. Saya kira nanti apa yang disampaikan ini merupakan pengetahuan yang bagi kita yang akan lebih bermanfaat, karena saya kira di Indonesia pun juga sudah terbentuk Bank Syariah Indonesia, sehingga menunjukkan betapa pentingnya pengetahuan syariah perbankan ini bagi kita semua. Saya kira bahkan bank-bank konvensional yang non pemerintah pun juga mempunyai divisi perbankan syariah yang bagi mereka ini mau tidak mau harus diakui bahwa inilah adalah suatu sistem yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya, bahwa ini adalah yang terbaik di antara sistem-sistem perbankan konvensional misalkan. Saya kira itu yang dapat sebagai awal, tetapi sekali lagi catatan yang kami dapatkan tadi yang Pak Brafi juga susun mengenai bagaimana Bahrain ini merupakan salah satu negara yang merupakan pusat keuangan syariah di dunia. Sektor keuangan dari GDP Bahrain 2021 catatan di KBRI adalah sebesar 39,1 billion US dollar. Untuk info Bapak-Bapak Ibu semua, Indonesia ini GDP-nya 1,1 triliun US dollar. Jadi kita harus mempunyai kebanggaan, mempunyai standing bahwa kita ini negara besar. Tetapi dengan segala kebesaran, kemajemukan, kepluralitasan, dan aset kita dengan jumlah penduduk, tetap kita harus meletakkan bahwa kita harus mempunyai standing yang tidak harus selalu besar dalam beberapa hal, tapi sekaligus merendah dan mempunyai kompetensi yang kuat kalau ditanya bagaimana Indonesia. Karena banyak hal-hal yang saya kira seperti hubungan bilateral kedua negara kita ini, total trade-nya Bapak dan Ibu semua ada sekitar 267 million US dollar antara Indonesia Bahrain. Tapi total trade Indonesia dengan negara mitra adalah 427 billion US dollar, sedangkan Bahrain hanya 26 billion. Kita hanya kalah Pak Indra, Pak Rizky, dan Pak Fatih dari sisi sovereign wealth fund kita. Memang Al-Mumtalakat cukup besar, underlying asetnya Al-Mumtalakat ini sekitar 18,9 billion US dollar. Ini jauh dengan LPPI kita. LPI kita, sovereign wealth fund kita mempunyai hanya 170 triliun, kira-kira 5 billion US dollar. Itu pun masih belum berkembang karena memang baru 1,5 tahun. Tapi dari sisi syariah, perbankan syariah, saya kira Bahrain ini cukup besar. Meskipun GDP-nya 39, tetapi dari kontribusi sektor-sektor yang membuat GDP sebesar 39,1 billion US dollar catatan 2021 kemarin ini, sektor keuangan yang didominasi oleh perbankan syariah ini mencakup 17,9% dari catatan kami, jauh lebih besar dari sektor migas misalkan yang 17,4%. Jadi saya kira visi Bahrain 2030 yang mereka kemukakan pada 2008 ini patut kita pelajari, patut kita cermati bahwa ini merupakan suatu visi yang sudah melihat bahwa tidak lagi ketergantungan pada migas, tapi sektor jasa keuangan ini. Kemudian dari catatan kami juga beberapa entitas ekonomi syariah global seperti Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution dan International Islamic Financial Market berkantor pusat di Bahrain. Ini saya juga baru tahu tadi, masukan dari Pak Brafi. Memang ada rencana dari salah satu bank syariah terkemuka di Bahrain, Al-Barakah, Pak, untuk memiliki representatif office-nya di Indonesia sejak tahun 2000, tapi hingga saat ini catatan kami belum jadi, Pak. Kerjasamanya belum jadi. Mungkin kami memang akan rencananya bertemu ini untuk memperkenalkan BSI kita.
nanti izin mohon dukungan dari Pak Al-Fatih dan tentunya Pak Rizky untuk bagaimana kita bisa mendekati Al-Muntalakat. Saya kemarin sudah bicara dengan IDB, tapi jadwal kita dengan Al-Muntalakat belum. Kami juga berupaya untuk menjual istilahnya adalah the opportunity dari investasi di Indonesia. Ada 47 yang sekarang ditawarkan oleh BKPM. Saya kira sekarang jauh lebih baik daripada event 3 tahun yang lalu. Apa-apa yang ingin kita tawarkan ini. Memang saya lihat catatan Al-Muntalakat belum pernah untuk investasi di luar negara-negara MENA, Amerika, dan Eropa, tapi bagi kami, tugas kami adalah selalu menawarkan dan menawarkan, termasuk antara lain kerjasama untuk hal-hal yang terkait dengan perbankan syariah dan investasi portfolio lainnya. Saya kira sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dengan Indonesian Diaspora Network ini, yang sebelumnya namanya Perkibar ya Pak ya, namanya Badan baru tahun 2018 berdiri ini. Saya kira cukup banyak kami di beberapa perwakilan terakhir di San Francisco juga banyak mendapatkan dukungan dari IDN juga, dari teman-teman IDN untuk membahas isu-isu yang terkait dengan pengembangan startup di Silicon Valley untuk di RK Indonesia. Saya kira banyak yang sudah jadi. Mungkin tidak terlalu besar peran kami di KJRI, tapi paling tidak kami mencoba mengenalkan startup-startup Indonesia itu dan menjual kepada Silicon Valley untuk melihat dalam bentuk kerjasama yang bisa diberikan dan juga modalitas yang diberikan. Catatan kami lainnya, saya kira rangkaian webinar ini mungkin tidak hanya terkait dengan bagaimana mengenai perbankan syariah, mungkin juga hal-hal lainnya Pak Indra yang terkait juga dengan barangkali peranan wanita dan juga terkait dengan bentuk kerjasama lainnya yang kira-kira bisa melibatkan semua masyarakat. Bagaimana misalkan IDN bisa membantu hal-hal yang terkait dengan pelayanan masyarakat mengenai kekonsuleran, hak-hak untuk pekerja migran Indonesia. Nanti bisa juga melibatkan KBRI dan juga teman-teman yang lain. Saya kira semakin banyak, kita tidak pernah melihat sejauh mana usaha kita nanti akan berhasil atau tidak, tetapi paling tidak kita sudah memulainya. Mungkin 1-2 kali webinar atau Zoom seperti ini, atau sampai 10 kali mungkin hanya bermanfaat bagi yang ikut. Tapi paling tidak masukan-masukan dan diskusi yang akan kita lakukan ini akan lebih bisa memberikan gambaran manfaatnya untuk kemudian hari. Saya kira besar harapan kami bahwa ini dapat menjadi media informasi. Apa yang akan disampaikan oleh Pak Rizky nanti insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua, paling tidak sebagai pembelajaran untuk kami yang baru di Bahrain ini. Ada 2 seperti yang sudah teman-teman Bapak Ibu semua kenal, banyak teman-teman yang baru di KBRI, jadi kami tetap mohon diberikan dukungannya, sebagaimana juga IDN memberikan dukungan kepada Pak Dubes Rarjo dan Pak Dubes siapa Pak Brawi kok yang pertama? Pak Cilman Harisman, beliau saya kira kiranya juga dapat disampaikan kepada kami, dan hal-hal yang terkait dengan itu. Saya kira untuk lebih menyingkat waktu, kiranya doa selalu kita panjatkan ke hadirat Allah yang Maha Agung, Maha segalanya. Untuk sekali lagi kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk memberikan kesehatan, keselamatan, dan kemudahan bagi kita semua untuk bekerja dan melaksanakan tugas, dan intinya kesemuanya ini, kegiatan yang kita lakukan ini dasarnya adalah hablum minan nas dan juga untuk memperkuat tali silaturahim di antara kita semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sekiranya ada hal-hal yang masih kurang dalam pembukaan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Arfi Hemawan, selaku Duta Besar untuk
Republik Indonesia untuk Kerajaan Bahrain. Kita masuk ke acara kedua, yaitu kata sambutan dari Ketua IAEI Bahrain kepada Bapak Al-Fatih Gesang. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dubes, Bapak Duta Besar Indonesia untuk Bahrain, Your Excellency Bapak Ardi, begitu juga Ketua IDN Bapak Indra, dan tentunya our speaker Bapak Dr. Muhammad Rizki, Bapak Ibu semuanya yang hadir pada acara Ramadan Talks yang perdana pada tahun 2022 ini, Ramadan kali ini. Kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang diberikan agar kita bisa berkumpul sekali lagi pada acara kali ini. Subhanallah, ini udah season ketiga nih ibaratnya. Jadi waktu itu Ramadan Talks pertama yang kita adakan waktu itu ada tahun 2020, waktu awal pandemik terjadi. Dan of course the pandemic telah mengakibatkan begitu banyak kesedihan buat kita. Namun di balik itu pasti ada juga banyak manfaat yang bisa kita ambil, dan salah satunya yaitu interaksi secara online akhirnya lebih vibrant lagi. Dan subhanallah diadakannya juga ini Ramadan Talks pada tahun 2020 waktu itu, dan alhamdulillah lanjut lagi tahun berikutnya dan alhamdulillah sampai sekarang. Dan kick off Ramadan Talks kali ini begitu pentingnya, dan sungguh beruntung kita juga alhamdulillah bisa mendengar kata sambutan dari Bapak Duta Besar Indonesia Bapak Ardi, karena insya Allah akan ada rangkaian Ramadan Talks untuk minggu-minggu berikutnya dengan topik-topik yang insya Allah relevan untuk kita semua. IAEI itu sebenarnya adalah suatu wadah untuk akademisi dan pakar ekonomi Islam, tapi stakeholders dari IAEI itu adalah yang terutama adalah masyarakat umum. Karena tujuan dari IAEI adalah untuk mempromosikan, untuk mensosialisasikan, untuk mengkaji bidang ekonomi syariah yang seperti tadi Bapak Dubes sudah mengatakan adalah suatu yang sedang bukan hanya trending tapi sangatlah penting, subhanallah. Suatu yang bukan hanya kita lihat ada di Indonesia, tapi suatu yang global, dan saat ini Islamic economics, Islamic banking, whatever we want to call it, itu adalah suatu alternatif dari conventional finance yang ada, yang kita lihat saat ini. Oleh karena itu penting sekali IAEI ini memenuhi perannya itu, memenuhi misinya itu, yaitu untuk mempromosikan dan mensosialisasikan ilmu ekonomi syariah ini. Sometimes we take this for granted. Kita berpikir bahwa ilmu mengenai bidang ekonomi syariah ini adalah suatu hal yang sudah by default sudah dimiliki setiap orang. Tapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Dan fungsi dari forum-forum seperti ini, dari kajian-kajian yang insya Allah akan dibawakan oleh Pak Dr. Rizki dan speaker-speaker kita selanjutnya minggu depan dan minggu berikutnya, adalah untuk memastikan, to ensure that we're all on the same page. We're all in the understanding of what true Islamic economics and Islamic finance really is. Jadi subhanallah, adanya acara ini tentunya karena dukungan dari KBRI, dukungan dari IDN, itu ditujukan untuk terutama adalah untuk sharing ilmu untuk masyarakat.
Dan insya Allah dengan topik kali ini yang subhanallah sangat menarik, insya Allah kita bisa mengambil begitu banyak manfaat, dan hopefully we're not just gonna take it as a theoretical knowledge, insya Allah, Pak Ketua, Pak Dubes, dan Bapak Ibu semuanya, tapi insya Allah kita praktekkan nih, insya Allah gitu. Soalnya kan tadi saya juga udah bilang ya, itu kan wadah untuk akademisi dan juga untuk praktisi. Jadi insya Allah other than theorizing, insya Allah kita juga bisa mempraktekkan insya Allah apa yang nanti akan di-share oleh Pak Dr. Rizky, insya Allah. Mungkin untuk mempersingkat waktu, itu dulu mungkin dari saya, insya Allah. Saya akan pass on the floor again to Bapak Ketua, Pak Indra, sekaligus moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Terima kasih, Pak wabarakatuh. Alfati. Ya, seingat saya juga di Indonesia baru ada itu. Udah ada ya jurusan ekonomi syariah ya di IPB, kalau tidak salah. Betul, Syekh. Ya, oke. Untuk mempersingkat waktu, sebelum kita masuk ke acara inti, yaitu pemaparan materi dari Dr. Muhammad Rizky, izinkan saya untuk membacakan sedikit kurikulum vitae dari beliau. Dr. Muhammad Rizky Primasakti, saat ini beliau adalah asisten profesor dari Islamic Finance, serta juga Head of Business Administration Department, juga Secretary General of Scientific Research Council dari University College of Bahrain, Kingdom of Bahrain. Cukup banyak jurnal atau artikel yang beliau tulis, mungkin bisa di search di Google Scholar, juga di Scopus. Beliau adalah lulusan dari lulusan PhD dari dari Malaysia, dari University of Technology Malaysia tahun 2015 sampai tahun 2018 dengan judul disertasi yaitu Corporate Governance, Capital Structure and Performance of Islamic Bank in the Organization of Islamic Corporation Country. Beliau juga lulusan dari International Islamic University of Malaysia untuk Master Science in Finance. Sebelum bekerja di UCB, beliau adalah salah satu research consultant di International Institute of Advanced Islamic Studies Malaysia. Beliau juga sangat aktif dalam memberikan seminar offline maupun online. Salah satu buku beliau juga tahun 2020 ya, Pak Dokter, tentang impact of COVID-19 on the Islamic finance industry in the Kingdom of Bahrain, terbit tahun 2020. Mungkin bisa di-search di Google atau bisa langsung di website-nya di salamgateway.com. Oke, mungkin langsung ke materi intinya. Silakan Pak Dokter untuk memulai materinya. Baik, jazakallah khair. Terima kasih Pak Ketua, Pak Indra Zulardi. Mohon izin Pak Dubes, Pak Al-Fatih dan Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan, His Excellency Bapak Duta Besar Bapak Ardi Hermawan, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Bahrain, Bapak Indra Zulardi selaku Ketua IDN Chapter Bahrain dan juga moderator dalam kesempatan kali ini, Bapak Al-Fatih Gesan selaku Ketua IAI Bahrain, Bapak Brafi di KBRI, Bapak-Bapak Ibu-Ibu di KBRI Manama, dan juga Bapak Ibu hadirin yang mengikuti kajian online kita pada sore ini waktu Bahrain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, kita panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dalam bulan yang baik ini, kesempatan yang baik ini, kita sama-sama bisa berkumpul dalam keadaan secara daring, secara online. Insya Allah mudah-mudahan kegiatan kita, majelis kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, salawat teriring salam kita sampaikan kepada Habibullah, kekasih Allah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita daripada alam yang penuh kejahilian pada alam yang terang benderang. Baik, insya Allah langsung saja kita masuk kepada bagian atau topik yang dimintakan pada saya untuk kesempatan ini. Mohon izin mungkin Pak Indra bisa share screen-nya. Ya. Baik. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan sore ini kita insya Allah akan mendiskusikan terkait perencanaan keuangan. Ya. Perencanaan keuangan secara syariah agar hidup barokah. Ya. Jadi Bapak Ibu, ternyata merencanakan keuangan nggak hanya konvensional gitu ya. Ada juga perencanaan keuangan versi syariahnya. Ya. Insya Allah. Bisa berikutnya, slide berikutnya Pak Indra. Oke. Ya. Jadi apakah kita perlu untuk merencanakan keuangan? Ya. Kalau orang bijak, Bapak Ibu itu sering bilang ya, if you plan to fail, that mean if you plan to fail, you fail to plan. Ya, jika Anda gagal melakukan sebuah perancangan, maka sesungguhnya Anda merencanakan sebuah kegagalan. Gitu ya. Jadi perencanaan dalam hal ini adalah suatu hal yang urgen, ya, yang penting untuk kita melangkah dalam hidup, termasuk juga dalam hal keuangan. Nah, dimulai dari mana Bapak Ibu? Ya. Jadi dalam merencanakan sebuah dalam merencanakan sebuah financial plan ya, atau perencanaan keuangan, maka kita tarik dulu garisnya itu apa tujuan-tujuan keuangan yang hendak kita capai, apa goals yang akan ingin dicapai di kemudian hari, gitu ya. Ya. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, kita mungkin punya tujuan-tujuan yang beragam, yang berbeda di antara kita satu sama lainnya. Ya. Ada yang tujuannya untuk bisa naik haji ke tanah suci. Ya. Ada yang tujuannya mungkin untuk membangun properti atau perumahan. Ada yang bertujuan untuk bisa mencukupi keperluan finansial pendidikan anak, ataupun yang tujuannya bersifat leisure, bersifat hiburan ya, seperti holiday dan lain sebagainya. Nah, tujuan-tujuan tersebut ya bisa dibagi dalam kategori jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Ya. Dari situ tadi kita berangkat apa langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan keuangan. Ya. Berikutnya Pak Indra. Ya. Oke, nah dari berangkat kita dari tujuan keuangan tadi atau the goals of the financial plan yang kita set, maka ditarik lagi ke bawah kira-kira yang menjadi priority atau prioritas dari tujuan-tujuan tersebut itu apa? Baik dalam jangka pendek, jangka menengah maupun dengan jangka panjang ya. Jadi kalau kita tarik dalam teori ekonomi itu kan kita ada keterbatasan atau scarcity gitu ya. Tidak semua mungkin bisa kita capai dari tujuan-tujuan yang banyak tadi. Because our wants is limited ya. Jadi keinginan kita itu tidak terbatas, unlimited, namun resources yang kita punya itu limited. Nah, jadi berangkat daripada situ, khusus untuk tujuan keuangan kita perlu men-set priority. Prioritas apa saja yang bisa dilakukan ya agar kita bisa mencapai tujuan keuangan. Nah, kemudian bicara tentang finance atau keuangan, maka kita tak lepas bicara dengan cash flow ya atau arus kas. Ya. Jadi Bapak Ibu,
mengatur tujuan keuangan, maka intinya adalah kita bisa mengatur arus kas, ya, arus kas yang masuk atau arus kas yang keluar. Bagaimana bisa arus kas itu berjalan dengan baik, ya, tidak defisit, ya, kalau kita harapkan, dan arus kasnya lancar. So the stable and the good cash flow dalam ilmu perencanaan keuangan itu termasuk hal-hal yang penting, ya, selain tadi prioritas dan tujuan keuangan. Oke. Berikutnya Pak Indra. Nah, Bapak Ibu, mungkin sering kita, ya, melakukan simpanan, ya. Ini kalau kita lihat rumusnya dari pendapatan yang kita terima, kemudian dikurangi dengan besarnya biaya konsumsi, maka sisanya itu yang kita saving, gitu ya. Jadi sering kali, ya, mungkin dari kita, bahkan juga saya melakukan saving itu dari sisa daripada yang sudah kita konsumsi. Ya, so income minus consumption is equal to saving. Ya, kalau ada sisanya baru di saving. Namun sebaliknya, ya, idealnya Bapak Ibu untuk saving, ya, atau tabungan kita itu perlu dilakukan di awal. Jadi seharusnya rumus dari saving itu adalah income minus saving equal with consumption, ya. Jadi pendapatan dikurangi tabungan, nah itulah yang kita bisa pakai untuk konsumsi, ya. Nah, di awal perlu kita target berapa saving yang dianggarkan, apakah 10%, 20%, atau 30% dari total income, ya. Ini ditetapkan di awal, baru sisanya kita pakai untuk tujuan konsumsi harian, konsumsi sehari-hari, sewa rumah, sewa apartemen, pendidikan anak, dan lain sebagainya. Nah, ini idealnya dalam ilmu perencanaan keuangan, ya, saving ini diprioritaskan terlebih dahulu sebelum kita melakukan konsumsi. Bukan sebaliknya, bukan mengkonsumsi terlebih dahulu, sisanya baru di saving, ya. Bahkan yang ada seringkali tidak ada saving sama sekali, ya, atau malah defisit atau minus, gitu ya. Kemudian Bapak Ibu, kita bisa melihat apa-apa saja kiranya yang bisa kita teliti lebih lanjut terkait tentang lifestyle, ya, atau gaya hidup kita yang mungkin mempengaruhi pola keuangan kita, ya. Nah, berikutnya Pak Indra. Ya, nah, Bapak Ibu, ini dari pendapatan kita tadi, ya, dari rumus tadi pendapatan dikurangi dengan saving, sisanya itu konsumsi, ya. Nah, dalam syariah, ya, dalam secara syariah, ya, kita diwajibkan untuk membayar zakat, gitu ya, kalau sudah mencukupi nisab dan haulnya, ya. Dan ulama juga berpendapat sekarang wajib untuk membayar zakat penghasilan, ya, zakat penghasilan atau zakat profesi. Kita juga selaku umat Islam memiliki prioritas untuk membayarkan infak atau sedekah, wakaf, ya, atau dana-dana sosial Islam lainnya. Nah, jadi yang pertama, ya, sebagai suggestion dari saya, dari pendapatan yang sudah kita dapatkan, maka perlu diprioritaskan dulu untuk membayar zakat, ya. 2,5% daripada income kita itu dianggarkan untuk zakat, ya. Dan kalau juga Bapak Ibu mau membayarkan untuk infak, sedekah, qardul hasan, mungkin nominalnya bisa lebih dibesarkan, ya, 2,5% untuk zakat, atau 1% atau 1,5% untuk infak dan sedekah dari pendapatan. Nah, yang kedua adalah prioritas juga untuk membayar hutang. Itu Bapak Ibu, ya. Jadi jangan kita seringnya kalau meminjam, ya, meminjam atau berhutang kepada orang itu cepat, tapi ketika sudah ada uangnya, sudah ada gajinya, itu susah malah untuk membayarnya. Jadi hutang Bapak Ibu itu setelah kita mendapatkan income atau gaji, setelah kita bayar zakat, maka kalau ada hutang, dahulukan itu untuk bayar hutang, ya. Dan juga setelah itu kewajiban kita birrul walidain kita kepada orang tua, ya. Dan ini wajib sifatnya Bapak Ibu, ya, kepada orang tua, ya, terutama Bapak Ibu yang bekerja sebagai ekspatriat, kita
bukan membayarkan ya, ini kewajiban kita untuk memberikan kepada orang tua gitu. Nah, baru berikutnya saving tadi. Ya, jadi kalau kita bicara secara, ini udah masuk ini syariahnya. Kalau kita bicara secara Islamic financial planning, yang menjadi prioritasnya kewajiban utama itu adalah zakat dulu, ya, hutang dan juga kewajiban kita kepada orang tua. Baru berikutnya itu kita lakukan saving. Nah, saving di sini Bapak Ibu, mungkin kita bisa classify lagi saving untuk tujuan-tujuan pendidikan, saving untuk tujuan-tujuan yang urgent ya, keperluan mendadak, ataupun saving untuk ya katakanlah kita perlu untuk mencapai financial goal tadi ya, mau naik haji gitu misalnya ya. Tapi kalau di Bahrain insya Allah nggak antri ya Pak Fatih ya, nggak kayak di Indonesia 40 tahun gitu ya. Kalau saya di Padang itu udah 35-40 tahun itu. Nah insya Allah di Timur Tengah nggak sampai masa antriannya selama itu. Nah tapi yang Pak Ibu mau membangun rumah ya, ini bisa dianggarkan di savingnya tadi. Nah Bapak Ibu, ketika kita mempunyai tujuan membangun saving atau tabungan itu, ya, sarannya bisa dibikin separate account ya, atau rekening yang terpisah dibanding rekening kita yang biasa untuk terima gaji atau rekening untuk kebutuhan harian. Nah, rekening itu seyogianya atau idealnya tidak diganggu, tidak diambil kecuali memang itu untuk tujuan yang mendesak. Kalau nggak ada lain nih, nggak ada lagi sumber dana yang lain, mau nggak mau terpaksa diambil rekening saving itu tadi. Namun sebisa mungkin Bapak Ibu, rekening itu adalah rekening yang terpisah, yang tidak diambilkan karena itu rekening saving bertujuan untuk mencapai tujuan keuangan atau financial goal kita tadi. Ya. Barulah yang terakhir dari income atau pendapatan, sisanya ya atau dilakukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan harian ya atau living cost. Seperti untuk misalnya makanan, biaya dapur gitu ya, untuk kebutuhan hiburan gitu, untuk ngopi gitu ya dan lain sebagainya. Nah, baru itu sisanya di bagian konsumsi. Ya. Next. Nah, Bapak Ibu, kira-kira apa sih tipsnya supaya keuangan kita ini bisa berjalan dengan sehat? Nah, mungkin di antara kita ramai atau banyak di antara kita yang tidak aware ya, atau secara tidak sadar kita melakukan kebiasaan-kebiasaan yang boleh dianggap kecil, tapi secara keuangan itu tidak sehat, gitu ya. Contoh misalnya yang bapak-bapak ini, ya, bapak-bapak kalau setelah habis sepedaan ya, Pak Indra, setelah sepedaan sukanya ngopi gitu. Ya, ngopi boleh-boleh saja ya, tapi kalau ngopinya terus-terusan di Starbucks misalnya atau di mana lagi di Costa gitu ya. Dan itu tentu kalau diakumulasikan memberikan dampak yang cukup signifikan ternyata. Atau bapak-bapak ini yang sayang anaknya ya, setiap pulang dari kerja memberikan mainan atau jajan untuk anak ini. Nah, ini juga kalau diakumulasikan memberikan dampak yang tidak sehat secara keuangan. Ya. Yang ahli hisab mungkin bapak-bapak, mohon maaf ini, yang ahli hisab juga kalau banyak ya merokok ternyata juga memberikan dampak yang cukup signifikan secara keuangan. Ya. Atau juga yang ibu-ibu dan juga bapak-bapak ini juga ya belanja online. Nah, kan nggak sadar karena belanja online bisa dilakukan dengan daring ya, hanya dari handphone kita tinggal buka app-nya, tinggal klik produk yang sesuai dan lakukan pembayaran. Nah, kemudian kalau udah dihitung nih di akhir bulan, ternyata jumlah nominal belanja online-nya itu banyak. Nah, jadi ini ya di antara kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan ya, yang secara financial plan itu tergolong tidak sehat. Nah ini ternyata kalau dia komunikasikan, Pak Indra bisa ke slide berikutnya, Pak Indra. Ternyata jumlahnya itu cukup signifikan. Misalnya ini Bapak Ibu ya, kalau dalam rupiah ini, ya katakanlah misalnya sarapan ya perharinya itu 10.000. Ini dalam rupiah. Tentu kalau dalam dinar, dalam Bahrain ini bisa di-adjust ya. Beli gorengan ya misalnya atau ngopi ini 5.000. Ngasih biaya jajan untuk anak-anak ya, biaya rokok dan lainnya ini totalnya 40.000 satu hari. Jadi kalau kalikan saja itu 1 bulan 40 hari 40.000 dikali 30 hari totalnya udah 1,2 juta ternyata Bapak Ibu. Ya, mungkin kalau kita hitung-hitung
Ini Masya Allah ternyata jumlahnya cukup lumayan ya. Apalagi dengan kondisi sekarang ekonomi yang susah ya. Di Indonesia kan minyak goreng mahal ya Pak Indra ya. Minyak goreng mahal. Kemudian harga Pertamax juga naik sekarang ya. Harga minyak naik. Di kita di Timur Tengah juga sama ya. Saya lihat sekarang beritanya itu harga bahan pokok, harga bahan-bahan kebutuhan pangan, tomat, lainnya juga udah naik nih. Imbas dari perang ini Ukraina sama Rusia ini ya. Jadi pasokan gandum ya, orang Arab kan sukanya makan roti-roti gandum ya, harganya udah naik. Tomat, cabai lainnya udah mahal ya. Harga minyak goreng Rusia sama Ukraina kan produksi minyak dari apa namanya itu biji bunga matahari. Harganya juga naik. Jadi dengan harganya yang naik, tapi income kita nggak naik, nah itu kita perlu siasati Bapak Ibu. Salah satu caranya adalah melihat kebiasaan-kebiasaan yang dalam tanda kutip ini tidak sehat, mungkin perlu kita teliti kembali atau kita kurangi. Ya, apalagi kalau kita bicara secara ekonomi gitu ya, mungkin inflasi ya atau kenaikan harga secara general itu di Indonesia kalau datanya 3%-an ya kalau nggak salah nih Pak Fatih ya kalau saya nggak salah. Namun kalau boleh saya teliti lebih dalam, sebenarnya inflasi kita itu lebih tinggi Bapak Ibu, bukan 3%, bisa 5% malah. Ya, karena apa? Karena sejak pandemi itu di Indonesia menghitung biaya inflasi itu ada namanya survei biaya inflasi yang dilakukan oleh BPS ya, dan komponen biayanya itu biaya-biaya makanan itu diturunkan, sedangkan biaya-biaya non makanan itu malah komponennya itu yang lebih besar ya, seperti biaya non makanan kayak biaya hiburan, hotel, rekreasi dan sebagainya. Kan selama pandemi biaya-biaya itu seharusnya turun ya, dan biaya untuk makanan yang naik. Jadi singkatnya ya, dengan tekanan hidup yang tinggi, biaya hidup yang tinggi, inflasi yang naik, maka pola hidup kita, pola keuangan kita ini perlu diatur sehingga tidak di kemudian harinya menimbulkan masalah yang signifikan. Salah satunya adalah merevisi kembali kebiasaan-kebiasaan yang tidak sehat secara keuangan. Ya, berikutnya Pak Indra. Baik, sekarang kita masuk Bapak Ibu. Apakah Al-Quran bicara tentang keuangan? Ya, atau apakah Al-Quran hanya berbicara tentang syariah, tentang ibadah? Nah, Bapak Ibu, saya mulai di sini terkait keuangan syariah atau perencanaan keuangan syariah dari basicnya dulu ya, dari prinsip-prinsip keuangan syariah terkait tentang hal-hal fundamental seperti riba, gharar dan maisir. Ya, Bapak Ibu, mungkin ini ayat dalam Al-Quran yang sama-sama kita sudah ketahui ya, ayat tentang riba. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 278, 279. Ya, Al-Quran mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa zarul ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin minallah wa rasulih. Yang artinya, hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba jika kamu orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan, dalam tanda kutip meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah Allah dan Rasulnya akan memerangi kamu. Biharbim minallah wa rasulih. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu cek ini dalam Al-Quran, tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran yang mana Allah akan memerangi, ya, akan memerangi orang-orang kalau dia masih mengerjakan larangannya, kecuali ayat tentang riba. Ya. Jadi subhanallah Bapak Ibu, ini artinya peringatan Allah yang serius ya, karena Allah dan Rasul akan memerangi orang yang kalau sudah tahu berita tentang riba, tapi masih makan riba, belum meninggalkan, maka Allah akan memeranginya. Ini ada pada ayat tentang riba. Nah, kemudian dari hadis dari Rasulullah SAW, riwayat Ibnu Majah, ya, an Abdillah Ibnu Mas'ud radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol ar-riba salasu wa sab'una baban aisaru hamislun ayyankihar rajulu ummuhu. Ya, yang artinya dari Abdullah Ibnu Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa riba itu terdiri dari 73 pintu. Dan pintu yang paling ringan, ya, maksudnya yang paling ringan dosanya, seperti laki-laki, mohon maaf, menikahi atau berzina dengan ibunya sendiri. Jadi subhanallah Bapak Ibu, berzina itu dosa besar ya. Jadi kalau dianalogikan, dosa yang paling besar, yang paling ringan aja seperti berzina dengan ibunya sendiri gitu ya, apalagi tingkatannya yang lebih tinggi lagi.
Jadi nggak main-main terkait tentang riba. Ya, berikutnya Pak Indra. Nah, saya ingin sampaikan fondasinya tentang keuangan syariah terkait tentang riba ini karena berhubungan juga tentang apa action ya yang perlu kita lakukan nanti terkait perencanaan keuangan. Nah, berikutnya tipe-tipe riba atau jenis-jenis riba. Ya, secara garis besarnya Bapak Ibu, riba itu bisa dikategorikan kepada 3 bagian. Ada namanya riba F, ya, simpelnya saya bilang riba F, riba fadl, ya. Ada riba N, riba nasl. Yang ketiga riba J, riba jahiliyah. Ya. Jadi riba fadl ini apa Bapak Ibu? Ya? Ini dalam suatu riwayat ya, ketika Rasulullah SAW ya, melihat sebuah praktik di mana seorang sahabat menukarkan 2 sak, ya, 2 sak itu 2 genggam, ya, 2 genggam kurma kualitas buruk dengan 1 sak atau 1 genggam kurma kualitas baik. Maka melihat ini Bapak Ibu, Rasulullah melarang transaksi ini karena transaksi ini termasuk transaksi ribawi. Ya. Jadi transaksi seperti ini termasuk transaksi yang ribawi. Nah, ini termasuk riba dalam hal pertukaran barang atau komoditas. Ya, syaratnya supaya tidak terkena riba ada 3, ya, yaitu yang pertama mislan bi mislin. Ya, artinya barang yang mislan, semisal, ya, yang sama kualitasnya. Yang kedua sawaan bisawain, ya, yang sama kuantitasnya. Yang ketiga ya dan biyadin, dalam waktu dan tempat yang sama. Nah, kalau contohnya kita lihat dalam ekonomi kontemporer, misalnya dalam keadaan ekonomi dalam dunia modern sekarang, misalnya riba fadl ini di mana? Contohnya ya Bapak Ibu, misal, nah ini berhubungan Ramadan dan Idul Fitri nanti. Kalau misalkan pas nanti mau dekat-dekat Idul Fitri, Bapak Ibu mau menukarkan uang 1 juta rupiah, gitu ya, 1 juta rupiah dengan uang kecil, dengan uang recehan. Tapi tukarnya nggak 1 juta, uangnya ditukar 950.000 misalnya. Nah ini tidak masuk kategori riba. Ya, karena apa? Karena uangnya sama-sama rupiah Bapak Ibu, purchasing power-nya, ya, nilai tukarnya sama, tapi jumlahnya nggak sama. Jadi hati-hati, ini riba ya. Tapi kalau misalkan ini nuker ini ya, katakanlah mau nuker 1 juta rupiah, mau nukarnya ke Bahraini dinar. Nah, jadi otomatis jumlahnya nggak sama gitu ya. Nah, jangan Bapak Ibu bilang juga nanti ke money changer-nya, nah ini berdasarkan kaidah mislan bimislin sawan bisawin, jumlahnya harus sama. 1 juta rupiah harus sama dengan 1 juta dinar. Ini nggak berlaku lagi gitu kaidahnya. Karena apa? Karena dari segi kualitas uangnya atau dalam bahasa ekonomi purchasing power-nya itu udah berbeda. Ya, jadi itu tidak termasuk kategori yang riba fadl. Itu singkatnya. Riba yang kedua namanya adalah riba nasl. Ya, berikutnya Pak Indra. Baik, riba atau riba nasiah ya, maaf, riba nasiah ini banyak terjadi dalam konteks pinjam meminjam ya. Boleh jadi kita sehari-hari ini bersinggungan terhadap riba pinjam meminjam atau riba nasiah ini ya. Jadi terkait riba nasiah ini yang muncul akibat pinjam meminjam ya, bisa kita klasifikasikan atau lihat dalam 2 kategori, dalam 2 posisi. Yang pertama Bapak Ibu, kalau kita posisinya sebagai lender ya, lender atau maksudnya orang yang meminjamkan uang. Kita meminjamkan uang pada orang lain atau lender istilahnya. Maka itu berlaku 3 keharaman. Yang pertama, si lender tadi dia haram meminta lebih ya. Haram dia meminta lebih. Yang kedua, haram dia juga kalaupun dia nggak meminta lebih, tapi dia mengasih kode gitu ya, mengasih kode nanti bayarnya itu harus berlebih. Misalkan ya, ini kamu saya pinjamkan 1 juta ya, tapi nanti ingat ya pesan saya, dia tidak mengkasih signal secara eksplisit, tapi mengkasih kode untuk membayar lebih, itu juga haram hukumnya, gitu ya. Atau yang ketiga, dia mengkasihkan pinjaman, kalau dia bayar on time itu nggak apa-apa, tidak ada kelebihan, tapi kalau telat bayar itu diberikan tambahan atau bunga. Nah ini juga berlaku keharaman. Hadisnya apa Bapak Ibu? Jadi keharaman ini bagi lender ya yang meminjamkan uang terkait riba nasiah,
kullu qardin jaro manfaatan fahuwa riba, ya, yang artinya bahwa setiap manfaat, ya, yang timbul dari pinjam meminjam itu adalah riba. Ini kalau si lender. Nah, bagaimana kalau si borrower atau yang dipinjamkan uang? Nah, ini terbalik, ya. Kalau kita yang dipinjamkan uang dalam hal ini, maka kita sunnah hukumnya membayar lebih. Karena apa? Karena kita tadi udah diberikan pinjaman. Jadi saat kita susah, kita dibantu, dan ketika sudah lapang, kita sunnah hukumnya untuk membayar lebih. Asalkan dengan syarat yang pertama tidak disebutkan, gitu ya. Jadi jangan bilang, ya, saya misalkan berhutang sama Pak Indra. Pak Indra, saya nanti akan membayar 1 juta plus 200.000. Nah, kalau ini udah haram, ya, sudah tidak boleh. Jadi diam saja, jangan kasih kode, ya. Ketika mau membayarkan, bayar lebih, maka itu sunnah, ya. Jadi hadisnya khairukum ahsanukum qodoan, yang artinya bahwa sebaik-baik dari kamu adalah yang memberikan pembalikan pinjaman dengan baik, gitu ya. Asalkan tidak diberikan syarat, asalkan tidak diberikan kode, maka sunnah hukumnya membayar lebih bagi orang yang berhutang. Jadi bedanya tipis, Bapak Ibu. Ini riba yang kedua, riba nasi'ah. Riba yang ketiga namanya riba jahiliyah. Ya. Jadi sejarahnya riba jahiliyah ini, ya, dalam sirahnya ketika pedagang, ya, penjual unta di pasar Mekah pada masa jahiliyah, ya. Katakanlah waktu dia menjual unta, untanya waktu itu masih berumur 3 bulan, masih kecil, ya. Kemudian itu dipinjam untanya, kemudian dibalikan lagi ketika untanya udah berusia lebih umur dari 3 bulan. Nah, riba jenis ini namanya riba jahiliyah. Dalam konteks ekonomi kontemporer itu tadi, ini biasa kita lihat di perbankan konvensional. Misalkan ketika kita telat bayar dari pinjaman, maka bank konvensional mencas penalti atau bunga. Nah, casnya ini yang tergolong namanya riba jahiliyah. Ataupun misalkan kita sama-sama pinjam meminjam, tetapi ketika telat bayar itu kita berikan tambahan atau penalti, maka tambahannya itu tadi itulah yang riba jahiliyah. Ya, itulah yang riba. Pokoknya bukan riba, tapi yang tambahannya itu tadi, ekstranya itu tadi riba jahiliyah. Maka Bapak Ibu, kaitannya dengan hal ini dalam kita merencanakan keuangan, ya, prinsip yang pertama yang penting kita lihat adalah terhindar dari elemen-elemen yang berkaitan tentang transaksi ribawi. Ya, sebisa mungkin kita terhindar dari transaksi 3 jenis riba itu tadi, Bapak Ibu, ya. Riba fadl, riba nasi'ah, dan riba jahiliyah. Baik, berikutnya Pak Indra. Oke. Terkait tentang perencanaan keuangan, Bapak Ibu. Dalam Al-Qur'an, Quran surat Yusuf ayat 43, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijafun wa sab'a sumbulatin khudri wa ukhra yabisat. Ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. Ya, yang artinya raja berkata kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus, dan 7 bulir gandum yang hijau dan 7 bulir lain gandum yang kering. Hai orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang takbir mimpiku jika kamu dapat menakbirkan atau menafsirkan mimpi. Jadi ini dalam sirahnya Nabi Yusuf, ya Bapak Ibu, ketika raja waktu itu bermimpi. Nah, oleh Nabi Yusuf ini ditafsirkan bahwa akan terjadi 7 tahun masa panen yang gilang gemilang, masa panen yang penuh dengan hasil yang baik-baik, ya, selama 7 tahun lamanya. Dan setelah itu akan terjadi 7 tahun masa paceklik, masa di mana kekeringan, masa di mana hasil panen tidak menghasilkan sama sekali atau penuh dengan kekeringan, ya, tidak ada hasilnya sama sekali. Untuk menghadapi 7 tahun masa paceklik ini, maka perlulah dilakukan perencanaan. Ya, bagaimana ketika 7 tahun di awal masa panen yang sama, yang penuh hasilnya dengan hal-hal yang baik, ya, yang surplus, apa yang perlu dilakukan, ya, kita perlu stok makanannya, stok gandumnya untuk menyikapi masa 7 tahun yang paceklik. Nah, ini dalam Al-Quran surat ke Yusuf.
Ya, itu surat Yusuf ayat ke-43. Ya, berikutnya Pak Indra. Ya. Ya, selanjutnya ya dikatakan yang artinya bahwa Yusuf berkata supaya kamu bertanam 7 tahun lamanya sebagaimana biasanya. Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan bulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Ya. Kemudian setelah itu 7 tahun datang lagi ya di mana masa paceklik, masa yang amat sulit yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya kecuali sedikit dari apa yang kamu simpan. Jadi Bapak Ibu, ayat dalam Quran surat Yusuf ini memberikan ibroh atau pesan kepada kita pentingnya kita untuk melakukan persiapan, penting untuk melakukan perencanaan. Karena dalam kehidupan itu tidak selamanya berjalan dalam keadaan roda di atas. Ada kalanya roda berputar. Ketika masanya berada pada masa surplus atau masa ekonomi yang lagi baik, maka perlu dilakukan perencanaan keuangan agar aset-aset kita, keuangan kita itu ya, simpanan-simpanannya bisa tercukupi saat masa sulit datang. Itu hikmahnya. Berikutnya Pak Indra. Ya. Dalam ayat lainnya Quran surat Al-Kahfi ayat 46 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus shalihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala." Yang artinya bahwa harta dan anak-anak itu adalah perhiasan kehidupan di dunia. Tetapi amalan yang lebih kekal lagi soleh adalah baik pahala di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Ya. Oke, next Pak Indra. Nah, dalam Quran surat Al-Hasyr Allah Subhanahu wa taala juga berfirman untuk pentingnya mempersiapkan masa depan ya. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wa la tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun ya. Next. Ya, yang artinya hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang dibuat untuk hari esok, untuk masa depan. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi Bapak Ibu, penting bagi kita untuk mempersiapkan hari esok, masa depan. Ya. Bahwa hari ini hendaklah lebih baik daripada hari kemarin. Hari esok hendaklah lebih baik dari hari ini. Bahwa apa yang akan kita lakukan hari ini, itulah yang insya Allah akan kita tuai di masa mendatang. Dari kaitannya dengan hal ini, penting kita juga untuk melakukan persiapan atau perencanaan keuangan, khususnya ketika melalui masa-masa sulit. Seperti yang mungkin yang sudah kita lewati ya Bapak Ibu ya 2 tahun ke belakang ketika masa pandemik, ya kita bisa katakan itu masa krisis, masa sulit ya. Banyak di antara kita, ya teman-teman kita mungkin atau bahkan keluarga-keluarga kita ya yang mengalami kekurangan secara income ya atau masih bekerja tapi dapat pengurangan gaji atau bahkan nauzubillah mungkin mengalami pemutusan kontrak dan lain sebagainya. Nah, kalau kita sudah siap sebelumnya dari saving, dari aset keuangan yang kita miliki, kita lakukan untuk persiapan masa sulit, insya Allah kita bisa survive untuk menghadapi masa-masa sulit yang akan datang di masa depan. Dan kita nggak tahu lagi Bapak Ibu, di masa depan wallahu alam apakah pandemi jenis baru lagi akan terjadi gitu ya. Walaupun sekarang kita insya Allah sudah masuki akhir-akhir pandemi, tapi tetap perlu dilakukan persiapan mitigasi untuk menghadapi pandemi-pandemi yang akan timbul lagi di masa mendatang. Baik, next. Ya, kaitannya juga dalam hadis Rasulullah SAW, ini mungkin Bapak Ibu familiar ya dengan hadisnya. Dan ini kalau Bapak Ibu ingat, ini ada juga ya lagunya oleh yang ingat Opik ya, ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Ya. Jadi anjuran Rasulullah untuk mempersiapkan masa depan sejak dini. Ingatlah 5 perkara, pergunakan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Muda sebelum tua, sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, dan hidup sebelum mati. Jadi lagi-lagi intinya Bapak Ibu, penting bagi kita untuk mempersiapkan masa depan sebelum datangnya masa-masa kesulitan. Maka ketika masa-masa lagi baik, lagi surplus, perlu kita lakukan perencanaan keuangan dengan baik.
ya. Nah, bagaimana cara mengelolanya? Next. Oke, secara syariah Bapak Ibu ya, kita berbicara tentang 3 konsep ya. Yang pertama ada amanah, yang kedua ibadah, yang ketiga adalah falah ya. Bapak Ibu, bahwa sesungguhnya harta ya yang dititipkan oleh Allah, juga anak-anak ya, kekayaan itu adalah talenta, bukan adalah amanah yang dititipkan Allah kepada kita ya. Dan setiap aktivitas yang kita lakukan termasuk juga perencanaan keuangan, termasuk juga merencanakan ekonomi, merencanakan financial, ini adalah bagian dari ibadah. Jadi kita niatkan ibadah kepada Allah lillahi ta'ala. Ya. Dan harta itu tadi yang merupakan titipan dari Allah, ya, yang mana itu adalah sebagai wasilah semata, bukan tujuan kita terutama. Ini tak lain tak bukan untuk mencapai tujuan yang hakiki. Tujuan kita sebenarnya adalah mencapai falah. Ya. Apa itu falah? Falah maksudnya adalah mencapai kebahagiaan tidak hanya di dunia, tetapi mencapai kebahagiaan di akhirat. Jadi Bapak Ibu, di dalam syariah, ya, secara ekonomi syariahnya, perencanaan keuangan di sini tidak hanya berdimensi secara materialistik, ya, bukan hanya mengatur harta semata, tapi perencanaan keuangan secara syariah juga berdimensi spiritual. Jadi perencanaan keuangan adalah bagian dari ibadah. Harta semata-mata hanyalah wasilah itu ya, bukan tujuan, bukan the main goal. Tujuan utamanya, the main goal itu adalah untuk mencapai falah, kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat. Berikutnya Pak Indra. Oke, jadi pertanyaannya apakah pengelolaan keuangan ini diatur atau tidak secara Islam? Ya? Dan apakah ada bedanya mengelola keuangan secara konvensional dengan mengelola keuangan secara syariah? Ya, next. Oke. Jadi tadi sebagian kita sudah singgung ya Bapak Ibu terkait prinsip-prinsip pengelolaan keuangan secara Islami. Yang pertama tadi di awal kita singgung tentang pentingnya kita menjauhi transaksi-transaksi yang ribawi gitu ya. Transaksi-transaksi yang haram. Nah, kaitannya dalam hal ini ketika kita melakukan perencanaan keuangan, aset-aset saving atau produk-produk investasi, maka perlu dijauhi produk-produk yang tidak patuh secara syariah. Ya, yang kedua juga melakukan penentuan tujuan atau set our goals or objective. Ya, tadi di awal kita sampaikan pentingnya melakukan penentuan tujuan keuangan. Ya, yang ketiga menghindari berhutang. Nah, ini terkait hutang ini saya ingin sedikit cerita Bapak Ibu. Ya, dalam Islam ya hutang itu tidak haram ya, bukannya suatu yang tidak dibolehkan ya. Jadi berhutang itu boleh ya Bapak Ibu. Tetapi berhutang yang berlebihan atau dalam istilahnya ghalabatud dain ya. Ghalabatud dain, hutang memberatkan. Nah, ini yang tidak boleh. Ini yang harus dihindari ya. Maksudnya ketika kita berhutang justru malah menimbulkan istilahnya gali lubang tutup lubang ya. Gali lubang tutup lubang. Jadi kita berhutang lagi untuk membayar hutang, untuk membayar pokok hutang atau nauzubillah membayar bunga hutang. Nah, ini yang perlu dihindari ya. Ghalabatud dain yang akan mengakibatkan kehidupan juga menjadi tidak tenang ya, jadi merasa dikejar-kejar. Ini perlu dihindari. Tapi kalau berhutang katakanlah untuk tujuan produktif misalkan ya, untuk misalnya bisnis ya, atau untuk berdagang ya, itu boleh-boleh saja ya, tapi tentu dilakukan dengan secara syar'i ya, bisa melakukan pinjaman atau pembiayaan dengan bank syariah. Yang keempat ya, dahulukan pembayaran yang bersifat wajib. Tadi di awal saya sempat singgung, dahulukan pembayaran zakat ya, dahulukan pembayaran hutang, dahulukan juga untuk kedua orang tua kita. Ya. Kemudian yang kelima prinsipnya hiduplah secara sederhana ya. Hidup secara sederhana walaupun mungkin secara income kita ya, mungkin gajinya 2.000 dinar, 3.000 dinar ya. Bisa membeli kendaraan yang mewah misalnya, tapi hidupnya dengan waro ya. Kita hidupnya dengan sederhana aja karena kita selaku umat Islam kan umatun wasatan ya. Orang umat pertengahan hidupnya itu dengan sederhana, bukan berlebih-lebihan ya. Dan jauhilah sikap-sikap boros
Ya. Kemudian selanjutnya prinsip yang keenam, pengelolaan sepertiga dari harta. Ini yang boleh saya sampaikan di sini dari harta yang kita ada, ya. Jadi bisa kita klasifikasikan mana bagian harta untuk tujuan konsumsi, mana bagian harta sepertiganya untuk investasi, dan juga untuk sodakoh, Bapak Ibu. Nah, terkait tentang sodakoh, ya, ini Masya Allah ya, kalau sebenarnya kalau kita hitung dalam matematika ekonomi atau matematika kita selaku manusia yang rasional ya, semakin banyak kita mengurangi harta untuk konsumsi atau untuk charity, itu harusnya hartanya berkurang ya. Tapi matematikanya Allah itu berbeda Bapak Ibu. Jadi kalau 1 tambah 1 kita 2, menurut Allah belum tentu. Ya, 1 tambah 1 mungkin bisa jadi 11 atau 100 atau 1000 bahkan ya. Kan dalam Quran surat At-Talaq Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Ya. Allah Subhanahu wa taala itu kalau kita beriman dan bertakwa akan memberikan rezeki dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Ya, kalau kita bertakwa Bapak Ibu, kalau kita juga banyak bersedekah, insya Allah rezekinya itu bisa datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, apalagi sekarang dengan bulan Ramadan, ya bulan di mana kita disunahkan untuk banyak bersedekah, di mana kita juga banyak baca Al-Quran, insya Allah Bapak Ibu dengan banyaknya sedekah yang kita lakukan, ya itu akan memberikan pahala dan boleh jadi juga harta kita akan bertambah baik, bertambah barokah, insya Allah. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ya prinsip pengelolaan keuangan, poin ke-7, perlu juga kita mempersiapkan emergency fund, ya atau namanya dana darurat, ya. Secara teorinya dana darurat ini at least 3 bulan dari income kita. Ini kalau idealnya ya. Nah, jadi misalkan kalau sewaktu-waktu nauzubillah kita tidak dilanjutkan kontrak ya atau dapat pengurangan gaji, ini bisa di-cover dari emergency fund ini tadi gitu ya. Next berikutnya, Pak Indra. Oke, nah ini sebagai gambaran. Nah, mungkin di komposisinya Pak Indra ya. Di persentase yang tadi contoh komposisi ya berikutnya. Next. Nah ini ya. Ini sebagai gambaran Bapak Ibu untuk mendiversifikasi persentase atau komposisi pengeluaran dari income yang kita dapatnya. Nah bagi kita selaku umat muslim Bapak Ibu ya, yang pertama tadi di awal kita sampaikan itu perlu kita dulu untuk membayar zakat ya 2,5% ya untuk zakat. Nah misalkan Bapak Ibu ingin melakukan untuk infak atau sedekah ya, charity dan lain sebagainya ya, bisa dikatakanlah 10% dari total income untuk hal-hal yang bersifat sosial ya. Kemudian hutang. Nah, ini untuk hutang Bapak Ibu, tadi di awal kita sampaikan bahwa hutang dalam Islam itu boleh, tapi hutang yang memberatkan atau ghalabatud dain itu yang perlu dihindari. Nah, indikatornya apa? Indikator ya untuk hutang ini maksimum itu 1/3 atau 30% daripada total income kita. Jadi katakanlah kalau misalnya kita cicilan hutang kita ini udah lebih dari 30% dari pendapatan kita gitu ya. Nah, ini udah lampu merahnya udah mulai menyala ini harusnya Bapak Ibu ya. Nah, udah mulai aware kita ya. Yang ketiga untuk investasi ya, untuk investasi, tabungan investasi bisa misalkan 10% ya dari total income kita. Kemudian sepertiganya untuk pengeluaran rutin, living cost. Living cost 30% seperti untuk konsumsi, sewa rumah, bayar IWA ya, listrik, air, gas dan sebagainya. Selanjutnya pendidikan anak ya, ini terpisah kalau saya boleh ini tabungan untuk pendidikan anak 10%. Ya bisa Bapak Ibu nanti untuk pendidikan anak ini juga diinvestasikan katakanlah misalnya di takaful pendidikan atau produk-produk investasi pendidikan lainnya, atau Bapak Ibu memiliki deposito syariah tersendiri atau saving tersendiri ya. Biaya kendaraan ini kalau kendaraannya perlu banyak maintenance ya. Nih atau cicilan kendaraan juga ya 5% dari income kita, dan biaya tidak terduga ya, emergency fund juga 5%. Ini sebagai sampel aja Bapak Ibu, tidak fix, bisa Bapak Ibu modifikasi ya tergantung dengan kebutuhan kita, tergantung dengan tujuan kita, tapi ini ada beberapa yang saya warnai dengan warna merah ya.
sebagai patokan lah katakan ya, misalnya untuk hal-hal yang bersifat wajib, untuk zakat, untuk sedekah gitu ya, dan lain sebagainya ya. Nah, di mana untuk orang tua tadi ya? Nah, untuk orang tua mungkin bisa kita yang di awal ini Bapak Ibu ya, zakat, infak, sedekah, dan untuk orang tua kita bisa masuk di sana gitu ya. Dan juga untuk sekaligus ya saya menyinggung sekaligus untuk mertua ya. Nah, mungkin saya pernah nih gimana untuk mertua ini kan wajib gitu ya untuk orang tua. Kalau untuk mertua gimana? Nah, walaupun kalau dalam kesantunan kita kepada ibu, bapak, mertua ya, itu secara hukumnya bukan kewajiban ya, tapi ini disunahkan, dianjurkan untuk kita juga misalnya kepada bapak ibu mertua. Tapi yang kandung ya, yang kita ke atas bapak ibu itu wajib hukumnya, wajib hukum kita ya untuk pada bapak ibu orang tua kita. Baik Pak Indra, berikutnya. Oke, nah mungkin sedikit disinggung aja Pak Indra terkait bedanya antara saving dan investasi ya. Kalau saving itu atau artinya menyisihkan sebagian dari pendapatan kita untuk kebutuhan keuangan di masa depan. Sedangkan kalau investasi ya dari memang kita memiliki modal ya yang kita simpan untuk mendapatkan keuntungan yang bisa kita simpan, yang dananya kita bisa parkir di produk-produk keuangan misalnya atau keuangan syariah, baik itu di saham syariah, di obligasi syariah ya, atau di produk-produk patuh syariah yang lainnya. Nah, di antara produk-produk investasi syariah, di antaranya ya, Pak Indra bisa ke slide berikutnya, seperti adanya saham syariah, ya, reksadana syariah, ada namanya deposito syariah, sukuk ya atau obligasi syariah. Sekarang juga ada produk-produk pendanaan fintech ya, fintech syariah ya. Untuk awal Bapak Ibu yang mungkin kalau mau berinvestasi di produk keuangan, yang kita perlu cari produk-produk yang resikonya itu lebih safe ya, lebih rendah. Ya, misalkan Bapak Ibu mau investasi di deposito syariah ya atau di obligasi syariah. Ini yang lebih safe ya dan tingkat resikonya lebih terkendali dan returnnya tingkat imbal hasilnya juga baik. Kalau Bapak Ibu misalkan sudah ada pengalaman berinvestasi di saham misalnya yang mau lebih berani lagi nih ngambil risiko ya, tingkat risikonya lebih tinggi, ini bisa berinvestasi di saham syariah. Atau kalau nggak berani ngambil risiko bisa ke reksadana syariah. Nah, bedanya apa kalau di reksadana? Jadi produk-produk keuangan itu dikelola oleh manajer investasi yang profesional ya, yang dananya insya Allah itu ditempatkan di produk-produk keuangan yang insya Allah syariah compliant. Kalau saham, ya memang kita langsung yang akan berinvestasi di produk-produk saham itu tadi ya. Nah, di Indonesia Bapak Ibu, ini udah ada banyak ya. Kita bisa patokannya bisa melihat di JII ya, Jakarta Islamic Index, saham-saham apa aja yang tergabung dalam saham-saham yang patuh syariah atau syariah compliant, gitu ya. Baik, berikutnya mungkin untuk menghemat waktu saya masuk terkait tentang gimana cara mengatur keuangan di bulan Ramadan ya, berhubung kita di bulan Ramadan ini ya. Nah, Bapak Ibu, ini sering ya kita menjumpai ternyata di bulan Ramadan pengeluaran itu justru naik ya. Justru naik bukan malahnya berkurang ya, apalagi ini dekat-dekat lebaran ya. Kebutuhan misalnya untuk baju anak ya, THR, untuk transportasi bagi yang mau mudik ya, ini biasanya bakal meningkat gitu ya. Atau yang sekarang kita alhamdulillah kita sudah mulai relaksasi untuk protokol COVID, sudah bisa buka bareng, sudah bisa gathering kembali gitu ya. Dan ada juga pos-pos keuangan yang perlu dialokasikan untuk hal-hal semacam buka bersama dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu ya, terkait di bulan Ramadan dan juga nanti ketika menjelang Idul Fitri ya, selain dalam hal-hal yang bersifat materialistik tadi seperti baju, makanan, THR dan sebagainya, saya juga dalam kesempatan ini ingin mengingatkan kewajiban kita untuk membayarkan zakat fitrah ya, nantinya ya sebelum mulainya Idul Fitri, dan juga zakat mal ya, zakat mal atau zakat harta bagi itu yang sudah mencukupi nisab dan haulnya gitu ya. Jadi tidak hanya perlu menganggarkan dana untuk kebutuhan baju, makanan, tapi yang berdimensi seperti zakat, kewajiban kita untuk membayarkan zakat fitrah atau zakat mal ya, maka ini perlu juga untuk kita prioritaskan ya. Nah, bagaimana strateginya mengatur
pengeluaran atau mengatur keuangan di bulan Ramadan. Jadi yang tadi Bapak Ibu, hal-hal yang bersifat insidentil atau hal-hal yang bersifat tidak sehat, ya itu perlu kita minimalisir. Nah, insya Allah di bulan Ramadan ini biaya untuk ngopi kita ya Pak Indra ya, mungkin insya Allah udah nggak ada ya. Insya Allah ya biaya untuk karak cainya ini udah minimal ini, ya. Nah, kemudian biaya-biaya untuk baju misalnya, nah ini tergantung kita ya. Selama 2 tahun kemarin mungkin biaya baju lebarannya cukup banyak kita saving ya, karena lebarannya kan online ya, lebaran virtual. Nah, insya Allah tahun ini udah mulai lagi, insya Allah kita bisa bertemu, bisa open house, bisa gathering. Ya, bisa adalah dianggarkan untuk baju lebaran. Atau kalau kami ya, saya pribadi, biasanya baju-baju lebaran itu, ini yang tahun lalu, yang masih bagus, kita bisa pakai kembali gitu ya. Yang kualitasnya masih bagus, bisa dipakai lagi untuk lebaran tahun ini ya. Apalagi mungkin kita tidak ini ya belum 100% boleh berkumpul gitu ya, masih ada dibatas-batasi khususnya di tanah air gitu ya. Jadi pos-pos untuk baju lebaran mungkin bisa kita ambilkan dari baju-baju lebaran di tahun sebelumnya. Tapi katakanlah misalkan tidak ada ya, selama 2 tahun kemarin kita udah ngirit nih, nggak ada pos baju lebarannya. Nah, tahun ini bolehlah dianggarkan untuk istri, untuk anak, untuk orang tua gitu ya. Untuk transportasi bagi Bapak Ibu yang mudik ya, yang mau mudik ke tanah air. Nah, ini tentu mau nggak mau di awal perlu disiasati ya budget untuk transportasinya. Tentu lebih awal kita booking tiketnya, ini sudah lebih awal lebih bagus dan lebih murah insya Allah ya. Ini kalau kita lihat di tanah air sejak pemerintah mengumumkan cuti bersama ya, ini langsung harga tiket itu cepat naik ya, bahkan habis malah. Kebetulan saya di Padang nih Pak Indra. Tanggal 28 itu udah nggak ada lagi tiketnya ini Pak Indra ya kalau mau mudik ke Padang ini. Nggak tahu kalau yang dari Bahrain Pak Indra mau mudik nggak ke Indonesia ini. Perlu dicek juga nih tiketnya masih ada atau enggak ya. Kemudian juga untuk THR ya, angpau ya untuk anak, ponakan, untuk saudara ya. Ini biasanya pos-pos yang mungkin menyita anggaran keuangan kita di bulan Ramadan dan juga nanti menjelang Idul Fitri. Ya. Namun ada di sini yang tidak tertulis tapi perlu kita sampaikan juga ya. Perlu kita anggarkan Bapak Ibu untuk sedekah ya, sedekah ya untuk dana sosial. Baik apakah itu kita memberikan makanan di masjid ya, memberikan santunan kepada fakir miskin, memberikan santunan juga untuk zakat fund, charity fund dan lain sebagainya ya. Jadi insya Allah dan mudah-mudahan ini kita sama-sama sudah melakukan setiap harinya selama bulan Ramadan. Kita perlu ada dana pos tersendiri untuk social fund, ya, untuk sedekah, untuk charity. Ya, bolehlah Bapak Ibu 10% misalnya. Karena ini mumpung Ramadan, kalau biasanya 2%, bisa jadi 5% atau 10% ya dari income atau pendapatan kita. Gitu ya. Jadi prinsipnya kita perlu lakukan pos-pos pengeluaran yang penting di bulan Ramadan seperti yang tertera di slide ini. Yang kedua, perlu dikurangi kebutuhan-kebutuhan yang insidentil atau yang tidak sehat ya seperti di awal kita diskusikan. Dan yang ketiga yang tak kalah pentingnya juga tingkatkan pos atau saldo untuk dana sosial kita, untuk sedekah, untuk infak kita, untuk sedekah kita. Insya Allah di bulan yang baik ini mudah-mudahan semua zakat, sedekah, wakaf, infak kita bernilai pahala berlipat ganda oleh Allah Azza wa Jalla insya Allah. Baik, berikutnya Pak Indra. Nah, ini sedikit tentang zakat, tapi mohon maaf mungkin dalam kesempatan ini saya nggak akan menyinggung banyak tentang zakat ya. Karena insya Allah dalam edisi Ramadan Talk berikutnya ya Pak Fatih ya, akan ada speaker yang akan membahas terkait tentang fikih zakat. Jadi mungkin saya save dulu Pak Indra ya, kalau saya sampaikan nanti kasihan pemateri berikutnya ya sudah di cover duluan insya Allah. Ini ya. Ini tadi sudah saya sampaikan bagaimana mengatur keuangan di bulan Ramadan dan sebagai penutup dari saya di bagian kesimpulan ya Bapak Ibu. Jadi dalam merencanakan keuangan ya perlu kita melakukan pengelolaan keuangan dengan baik, dengan disiplin, tentukan financial goal kita, disiplin dalam kita menentukan pos-pos keuangan, dan yang tak kalah penting lakukanlah perencanaan keuangan sesuai syariah. Kenapa Bapak Ibu? Karena syariah itu memberikan ketenangan gitu ya, damai,
safe gitu ya, nggak was-was gitu ya, penuh kepastian ya, tidak gharar, tidak riba, dan insya Allah barokah. Karena yang lain yang tak lain tak bukan yang kita kejar Bapak Ibu adalah keberkahannya insya Allah ya. Dan kurangi juga keperluan-keperluan yang insidentil, keperluan-keperluan atau pengeluaran yang tidak sehat. Prioritaskan tentang kemaslahatan sosial ya, khususnya di bulan Ramadan ini. Karena insya Allah setiap sedekah kita, charity kita, infak kita bernilai pahala dan berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala agar hidup kita tenang dan barokah. Demikian Pak Indra, Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia kali ini. Saya mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian. Segala kesalahan adalah murni datangnya dari saya dan segala kebaikan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Rizky atas paparan materinya. Iya, jadi kita banyak pengeluaran yang tidak sehat nih dokter. Sering-sering ngarak sama ngopi nih. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita buka tanya jawab atau diskusi. Mungkin karena mengingat waktu yang tidak lama lagi, saya buka untuk 2 penanya atau 3 penanya awal. Ini udah ada dari Ibu Linda Sari, sudah ngangkat tangan. Silakan Ibu Linda. Assalamualaikum Pak Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Linda. Ya, saya mau nanya sedikit. Misalnya saya mau buka usaha gitu ya. Apakah dalam Islam juga diatur dalam syariah hal kerjasama? Misalnya berapa persen investor, berapa persen pengelola? Udah Baik. cukup itu aja. Ya. Baik, Bu Linda, Langsung pertanyaannya. dijawab atau Langsung Pak Indra. Oke, silakan Pak Dokter. Ya, pertanyaannya singkat tapi insya Allah ini penting untuk kita semua ya tentang investasi. Nah, dalam fikih muamalah Bu Linda itu kita ada akad-akad ya atau kontrak bahasa kita. Ada berbagai macam kontrak, ada akad jual beli ya, ada akad salah satunya akad investasi. Nah, akad investasi ini bisa kita bagikan ke dalam 2 kategori, ada yang namanya mudharabah dan ada yang musyarakah. Apa bedanya Bapak Ibu? Kalau mudharabah ya, mudharabah itu jadi ada 2 pihak ini. Yang satu itu penyandang dana ya atau istilahnya itu robul mal, yang satunya lagi itu yang pengelola atau entrepreneur atau istilahnya itu mudharib. Nah, dalam akad mudharabah 100% dananya itu dari robul mal atau yang penyandang dana itu tadi. Katakan misalkan saya mau mudharabah nih, Pak Indra ya, saya punya uang 100 juta. 100 jutanya dana dari saya. Pak Indra punya skill mau bikin metaverse ya Pak Indra ya, atau mau bikin NFT ya. Secara syariah tentunya Pak Indra ya. Pak Indra yang akan mengelola 100% dana dari saya gitu ya. Nah, kemudian dalam kita ini sign akadnya atau kita transaksi di awal ya, itu perlu ditetapkan berapa bagi hasilnya. Ya, nah, bagi hasil ini bagaimana? Nah, ini dalam hal ini Ibu Linda ya, ini bisa kesepakatan dan tanpa adanya paksaan. Karena misalnya 70-30, 60-40, 50-50, tergantung dari bagaimana kesepakatan. Kemudian dalam akad mudharabah, kalau misalkan usahanya itu tadi, bisnisnya itu tadi yang dilakukan, ya seperti saya dengan bisnis dengan Pak Indra tadi misalkan ya, ternyata bisnisnya mengalami kerugian. Nah, ini gimana nih? Apakah kita berbagi rugi juga? Tadi kan untung bagi untung. Kalau rugi gimana? Dalam akad mudharabah, ketika terjadi kerugian, maka 100% kerugian ditanggung oleh si pemilik dana ya atau si robul mal itu tadi. Nah, jadi gimana yang si entrepreneur atau yang businessman ya atau mudharibnya? Apa yang dia tanggung kalau gitu? Nggak ada ruginya dong. Nah, si mudharibnya dalam hal ini entrepreneurnya atau businessman-nya, dia menanggung kerugian karena dia sudah menginvestasi waktunya, tenaganya, skill-nya. Ya, dia udah melakukan, kalau dalam bisnis ada namanya feasibility study ya Pak Indra ya. Nah, itu sudah dilakukan. Dalam hal ini kerugian yang ditanggung oleh pihak mudharib dalam hal waktu, energi, tenaga, skill dan tapi 100% kerugian finansial atau
materi oleh Robul Mal. Itu yang pertama Bu Linda. Akad yang kedua namanya musyarakah. Musyarakah atau bahasa Arabnya syirkah ya. Syirkah ini partner. Atau bagi hasil orang kita nyebutnya, bagi hasil. Bedanya dengan mudharabah apa? Bedanya sederhana aja Bapak Ibu. Kalau yang mudharabah tadi 100% uangnya itu dari Robul Mal, tapi kalau dalam musyarakah kedua pihak itu sama-sama memiliki kontribusi. Gitu ya. Nah, katakan tadi misalkan saya sama Pak Indra. Jadi Pak Indra dari 100 juta, Pak Indra 40%, saya 60%. Gitu ya. Jadi kedua partner, kedua belah pihak memiliki kontribusi modal dalam hal ini untuk melakukan usaha. Nah, yang melakukan runningnya ya Pak Indra yang tadi yang memiliki skill, gitu ya. Di awal juga ditentukan komposisi bagi hasil. Bagaimana kalau rugi? Nah, ini beda dengan mudharabah. Ketika terjadi rugi dalam musyarakah, ini biasanya dilihat dalam proporsi modal atau capital yang diinvestasikan, yang didistribusikan dalam akad musyarakah itu tadi. Jadi demikian Bu Linda ya. Jadi Bu Linda perhatikan akadnya mau mudharabah atau musyarakah, kemudian bagaimana persentasenya. Ini secara syariah tidak ada menyinggung pastinya Bu Linda ya, apakah 50, 60, 40, 70, 30. Yang penting itu tidak ada coercion, tidak ada paksaan. Yang kedua yang juga penting saya singgung, bisnisnya insya Allah bisnis yang halal Bapak Ibu ya. Harus terbebas dari riba, gharar, dan masyir itu tadi. Kita mau mudharabah nih, kita mau musyarakah. Tapi mohon maaf, bisnisnya bisnis kasino misalnya. Nggak boleh ya. Bisnisnya itu udah haram itu kan. Nah, jadi nggak boleh. Ya. Demikian Bu Linda, mudah-mudahan menjawab Bu. Baik, terima kasih Pak. Alhamdulillah, terima kasih Pak Dokter. Kejualan NFT selfie aja nanti dokter ya. Siap, bisa kita bincangkan di belakang nanti. Silakan Bapak Ibu, masih ada waktu mungkin lebih kurang 15 menit ke depan. Kita masih tunggu penanya kedua. Pak dosen Al-Fatih, apakah ada pertanyaan? Ini ada Dokter Afnida juga nih. Masya Allah. Pak Al-Fatih sama Ibu Afnida menambahkan lah. Masya Allah itu penjelasannya subhanallah udah luar biasa sekali nih. Masya Allah topiknya menarik sekali. Dan walaupun mungkin kita merasa sudah pernah mendengar atau merasa sudah melakukannya, tapi yang namanya topik-topik yang tadi dibawakan oleh Pak Dr. Rizky ini selalu enak untuk untuk didengar kembali gitu. Pentingnya to reestablish our understanding on certain things gitu yang udah pernah kita dengar tapi kita harus ingatkan lagi gitu. Jadi terima kasih nih Dr. Rizky nih atas remindernya, terutama yang tadi formula yang pertama tadi itu formula yang mengatakan bahwa savings itu formulanya adalah apa tadi, income minus consumption, ya betul ya. Tapi itu dia pendapatan minus saving sama dengan consumption. Sama dengan consumption, tapi harus kita ubah itu. Jadi justru savingsnya tuh yang harus di-emphasize tuh, subhanallah. Ini ngomong-ngomong saving, saya jadi mau nanya nih sekalian nunggu yang lain. Kan walaupun saya juga sama-sama dosen juga di bidang ekonomi syariah, tapi we face the same thing gitu. Dan ini bukan tanggung jawab ini ya, saya dan Pak Rizky dan kawan-kawan yang dosen Islamic Finance atau ekonomi syariah yang bertugas untuk berdakwah mengenai pentingnya kita untuk hidup secara syariah dalam hal mengelola keuangan. Tapi ini tanggung jawab kita semua, termasuk bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Nah, saya mau nanya nih, Dok, berdasarkan pengalaman antum ini ya, bagaimana cara kita approach kawan-kawan atau saudara-saudara kita, bahkan mungkin orang tua kita dalam hal mempromosikan pentingnya menyimpan uang di dalam bank Islam gitu. Kan seperti kita ketahui, yes, there is more understanding gitu. Alhamdulillah ilmu masyarakat
ilmu kita makin meningkat ya dalam hal pentingnya menghindari riba dan sebagainya gitu. Tapi seperti yang saya lihat masih saja gitu kan, kita masih ada interaksi gitu dengan bank-bank konvensional gitu. Bagaimana? Saya mau dengar aja dari Pak Dr. Rizky gimana biasanya tuh kalau mau tackle yang seperti itu gitu. Insya Allah ini Pak Al-Fatih sepertinya yang bertanya lebih tahu daripada ini yang ditanyakan ini nih Syekh Fatih. Insya Allah Pak Fatih lebih berpengalaman ya Insya Allah dalam dakwah di ekonomi syariah. Tapi untuk sedikit sharing ya Syekh Fatih untuk bagaimana berdakwah kepada keluarga atau orang-orang terdekat kita supaya menggunakan layanan perbankan syariah atau produk-produk yang patuh syariah. Ya. Tentu kita bisa mulai dulu dari inner circle kita, ya, dari anak, istri, keluarga, orang tua, ya, adik-adik kita, ya, yang ke atas, yang ke bawah dan ke samping. Dari situ dulu kita perlu mulai ya berdakwah bahwa setidaknya dulu ada nggak dia punya tabungan syariah, rekening syariah, ya. Di sini dulu pastikan sudah memiliki rekening perbankan syariah. Ya, kalau misalkan kita mau transfer ke adik kita nih yang masih kuliah, kita tidak transfer kalau dia nggak punya rekeningnya yang syariah. Jadi mau nggak mau dia harus buka rekening syariah, ya gitu ya. Atau misalnya nih Pak Al-Fatih ada arisan keluarga gitu ya, ada arisan ya. Terus nyimpannya di mana? Nyimpannya itu harus di rekening syariah. Rekening arisan keluarganya itu harus yang syariah gitu. Sederhana misalnya ya. Jadi mau nggak mau itu yang mengelola arisannya ya. Tentu dia harus buka rekening syariah. Seperti itu. Tapi katakanlah misalnya bagaimana kalau misalkan saya ini Pak, kalau saya nerima gaji, banknya bank konvensional, bukan bank syariah. Ya mau nggak mau saya harus punya rekening konvensional dong untuk nerima gaji. Nah ini gimana? Nah, kalau dalam konteks yang demikian, mungkin untuk terima gajinya, silakan ambil dari yang konvensional itu tadi, buat sarana penyaluran gaji. Namun ketika gajinya sudah ditransfer, segera pindahkan cepat-cepat ke rekening syariah. Jadi lagi-lagi buka lagi rekening syariah. Maka mau nggak mau DPK dan pihak ketiga syariah bakal naik ya Pak Al-Fatih ya. Nah, ini contoh-contoh yang simple, yang sederhana, yang perlu kita lakukan. Misalnya. Atau saya misalnya ke mahasiswa nih, Pak Al-Fatih. Ketika saya ngajar Islamic Banking atau Islamic Accounting, saya pastikan dulu mahasiswa saya itu punya bank syariah dia atau enggak. Kamu belajar Islamic Banking, jangan-jangan nggak ada rekening ini yang syariah. Konven semua ya. Nanti kabur makotan kita jadinya kan. Jadi penting seperti yang Pak Fatih bilang, ketika sudah ada ilmunya, sudah ada teorinya, dipraktekkan ya. Karena insya Allah dengan syariah itu memberikan ketenangan, memberikan kebahagiaan, ya kita tidak was-was dan insya Allah mendapatkan barokah. Atau Pak Al-Fatih juga bisa sharing nih, gimana pengalamannya Pak Al-Fatih terkait tentang berdakwah ke ekonomi dan produk-produk keuangan syariah nih Pak Al-Fatih. Saya balik bertanya ini. Subhanallah. Pak Dr. Rizky sama subhanallah. Saya juga melakukan hal-hal yang sangat serupa dengan antum subhanallah. Tapi ya mungkin ada sedikit saya mau sharing juga. Jadi kan kadang-kadang karena kerjaan saya dan juga Pak Rizky dan kebetulan juga ada Ibu Dr. Hafnida juga ya sebagai dosen. Apalagi kalau terutama untuk kami berdua kan kita kadang-kadang ngajarnya tuh orang perbankan syariah gitu. Orang Islamic banking juga, orang yang kerja di bank syariah juga. Kadang-kadang ya itu dia, bahkan orang yang bekerja di Islamic banking pun unfortunately dari segi implementasi prinsip-prinsip keuangan syariahnya pun masih agak kurang gitu. Dari segi penerapannya, dari segi knowledge-nya gitu. Jadi intinya maksud saya juga subhanallah emang dari segi dakwah ya mengenai pentingnya hidup secara syariah dalam hal pengaturan keuangan dan sebagainya itu tuh berlaku untuk benar-benar untuk semua orang, mau yang tua, mau yang muda, mau yang
udah kerja di perbankan syariah atau ngajar syariah pun tadi, jadi penting sekali kita mengerti bahwa apa sih definisi hidup secara syariah itu, secara Islamic finance gitu tuh apa gitu. We have to be on the same page gitu. Sepertinya itu aja juga masih ini gitu, masih berbeda-beda. Jadi benar saya juga sama sih, Dok. Jadi saya juga caranya sih harus ini pelan-pelan gitu ya, nggak langkah pertama itu ya pokoknya paling enggak ada apa tabungan di Islamic Bank itu paling enggak ada 2, dan lama-lama slowly but sure mungkin lama-lama jadi ditutup conventional banknya insya Allah gitu. Tapi pertama harus ada willingness-nya gitu. Dan alhamdulillah kalau dari segi awareness sih sudah ada ya, alhamdulillah awareness towards Islamic finance di negara kita, di seluruh dunia subhanallah udah makin naik sih. Jadi iya, terima kasih Syekh sudah sharing. Subhanallah. Terima kasih Pak Al-Fatih. Alhamdulillah. Wah, ini dua pakar ekonomi syariah nih yang saling berdiskusi ini. Memang selalu ini waktu 1 jam 40 menit aja berasa kurang nih kalau ada dua pakar ini ngomong ini. Karena mengingat waktu juga, Bapak Ibu, mungkin kita harus akhiri seminar daring kali ini. Mungkin ada kesimpulan dari Pak Dr. Rizky untuk sebelum kita tutup acara webinar ini. Silakan. Ya, terima kasih Pak Indra, Bapak Ibu semuanya. Saya teringat kata dari Kiai Haji Didin Hafidudin. Ya, beliau pentolan juga untuk ekonomi syariah di tanah air. Beliau mengatakan pada suatu masanya nanti akan ada masanya Indonesia di mana ekonomi syariah atau perbankan syariah yang menjadi dominan dan ekonomi konvensional, dalam hal ini perbankan konvensional, itu berada di bawah ekonomi syariah. Dan insya Allah ke depan saya optimis ya Pak Al-Fatih dan Bapak Ibu semuanya, untuk ekonomi syariah Indonesia di tanah air kita akan bisa bangkit ya, menjadi kiblat ekonomi syariah tidak hanya di ASEAN tapi di dunia insya Allah. Langkahnya untuk ke arah sana adalah mulai dari kita sendiri, mulai dari keluarga kita, melakukan juga perencanaan keuangan sesuai syariah, buka produk-produk perbankan syariah, investasi di produk-produk keuangan yang patuh syariah. Insya Allah dengan kita berinvestasi, menabung di produk-produk yang patuh syariah, akan memberikan ketenangan, akan memberikan kemaslahatan yang lebih baik, dan juga memberikan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saja Pak Indra, dan terima kasih. Mohon maaf sekali lagi jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih. Insya Allah dokter, kita sama-sama mengamalkan ilmu yang kita dapat. Alhamdulillah, webinar ini acara demi acara setelah selesai. Alhamdulillah, insya Allah kita bisa mendapat pemahaman, mengamalkan ilmunya, serta pengalaman yang kita dengar dari Pak Dr. Rizky dan Pak Al-Fatih. Amalkan selanjutnya. Terima kasih juga kepada Bapak Dubes Adi atas pencerahannya, atas arahannya, juga untuk IAEI cabang Bahrain, Bapak Al-Fatih, terima kasih. Dan juga Bapak Dr. Muhammad Rizky, terima kasih atas materinya. Sebelum kita tutup, marilah kita sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Terima Dubes. kasih Pak Dubes. Terima kasih Pak Fatih. Indra, Pak Fatih. Indra.